program variatif, insya Allah Jazakumullahu khairan bagi Anda para pemirsa Roja TV yang dan telah sesaat lagi kami hadirkan untuk Anda program acara kajian ilmiah secara langsung. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Pemirsa Roja dan pemerhati Roja di mana saja berada dan jamaah Masjid Al-Barkah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di kesempatan sore hari ini kembali kita bertemu dalam kajian dan pembahasan ilmiah dalam bab muamalah dari pembahasan kitab Irsadus Shahib ila Bayan Masail Dalil Talib bersama Ustaz Dr. Irwandi Tirmizi hafizahullahu taala. Dan sore hari ini kita akan lanjutkan pembahasan dari bab rahan gadai, dan ini sudah kita mulai beberapa pertemuan dan kami memberikan kesempatan yang luas untuk kajian di masjid bagi ikhwah yang ingin bertanya secara langsung, nanti bisa menyampaikan pertanyaan secara langsung, dan juga untuk akhwat fillah yang mungkin menyimak di atas bisa menulis pertanyaan dengan tulisan, yang menyampaikan pertanyaan via tulisan. Demikian juga untuk ikhwah dan pendengar pemirsa Roja TV, Anda bisa menyampaikan pertanyaan di line telepon 0218236543, pertanyaan via chat WhatsApp di nomor yang sama di 0218236543. Baik, kita mulai kajian dan pembahasan sore hari ini. Kami persilakan kepada Ustaz, falyatafadhal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu Rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah, wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Ikhwani wa akhwati fillah, jemaah Masjid Jami Al-Barkah serta para pemirsa dimanapun berada, kembali kita melanjutkan pembahasan muamalat dari kitab Dalil Talib yang ditulis oleh Syekh Mar'i Al-Karami rahimahullah dan disyarah oleh Syekhuna Profesor Dr. Abdul Karim bin Ali An-Namlah, yang beliau beri judul bukunya Irsyadus Shahib fi Masaili Dalil Talib. Masih dalam bab ar-rahan tentang aturan-aturan gadai. Tafadhal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Rahimahullahu ta'ala, wala yasihhu rahn mal yatim lil fasiq, dan tidak sah rahan atau gadai harta anak yatim kepada orang yang fasik. Nah, wali dari anak yatim ya boleh menggadaikan harta anak yatim bila ada kepentingan, tetapi tidak boleh kepada orang fasik. Kalau hartanya sendiri terserah dia, tapi ini harta anak yatim, dia berbuat untuk kebaikan anak yatim di tangan orang fasik. Bagi orang fasik, mau yatim mau apa, dia tidak akan ambil peduli. Sering dia berbuat kezaliman pada harta mereka itu. Oleh karena itu, para ulama mengatakan ini tidak sah. Baik. faslun walirahin arruju'u fi rahni ma lam yaqbidhu al-murtahin fa in qabida lazima. Fasal, dan bagi orang yang menggadaikan masih diperbolehkan untuk menarik kembali barang yang digadaikan selama belum diserah terimakan kepada penerima gadai. Dan apabila sudah diserah terimakan, maka hukumnya menjadi lazim. Nah. Ya. Akad gadai itu lazim dari satu pihak
jaiz dari pihak yang lain. Bagi yang menggadaikan, yang punya harta, bagi dia lazim. Lazim itu artinya mengikat. Tidak bisa dia punya kewajiban ke pihak lain, lalu dia menyerahkan jaminan barang gadai, lalu kemudian setelah beberapa hari dia batalkan, tidak bisa. Tapi bagi murtahin, penerima gadai, itu sifat akadnya adalah jaiz. Dia terima untuk pengaman piutangnya. Lalu karena dia ada kesibukan atau mungkin akan keluar kota lama, kalau berada di tangan dia khawatir ini barang terabaikan. Maka dia katakan, ya udah utang kamu tetap, barang jaminan saya kembalikan. Bagi dia boleh. Kapan si penggadai, yaitu yang penerima yang berhutang, menjadi lazim gadai tersebut? Bila objek gadai tersebut sudah diterima oleh penerima gadai yang dia miliki piutang kepada yang menggadai. Contoh. Nah, qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wala yasihhu tasarrufuhu fihi illa biiznil murtahin, dan tidak diperbolehkan bagi pemilik barang atau yang menggadaikan untuk melakukan pengelolaan apapun dari barang gadaian kecuali atas izin orang yang menerima gadai. Nah, Wasil. illa bil itqi, kecuali dengan al-itqu, yaitu memerdekakan. Wa alaihi qimatuhu makanahu takunu rahnan, dan baginya nilai qimah dari budak yang menjadi pengganti daripada nilai gadai. Ya. Penerima gadai tidak berhak melakukan tindakan apapun pada barang gadai dengan dihibahkannya umpamanya ke anaknya, dipinjamkannya ke orang lain, atau dijualnya. Tidak ada hak dia. Bila dia lakukan transaksi batal, ya, dia hanya penjamin haknya dia, lalu dia jual, maka si penerima gadai ini yang menjual ke pihak lain, itu jual belinya tidak sah. Di tangan pembeli statusnya haram barang tersebut. Itu yang dimaksud dengan tidak sah itu. Ya, kecuali dengan izin murtahin, yaitu pemberi, kecuali bila iznil murtahin. Wala yasihhu tasarrufuhu fihi, maaf. Tidak boleh, tidak sah perbuatan hukum pada objek barang gadai oleh si pemiliknya yang menggadaikan. Seorang menggadaikan motor kepada orang yang dia punya kewajiban kepadanya, mungkin beli barang tidak tunai atau pinjam uang. Ya. Lalu kemudian diam-diam dia jual ke adiknya motor tersebut. Ini tidak sah jual belinya. Atau dia hibahkan kepada iparnya, ini juga tidak sah. Ya. Kecuali pihak penerima gadai mengizinkan. Dia mengatakan, itu motor yang aku gadaikan ke kamu, ya, aku belum bisa bayar utang, boleh itu aku jual dulu. Kalau dia mengatakan, boleh, silahkan. Ya, tapi tentu dengan syarat kamu serahkan barang gadai yang lain, atau dia mengatakan ya udah tidak perlu kamu memberikan jaminan yang lain, berarti hutang kamu ke saya tanpa jaminan. Boleh? Jawabannya boleh. Ya. Kecuali kalau memerdekakan.
Umpamanya barang jaminannya adalah budak. Ya, dia punya hutang seseorang, dijaminkannya budak laki-lakinya, milik dia. Ya. Lalu tanpa izin penerima barang gadai, dia mengatakan, budak itu sudah aku merdekakan karena Allah. Tanpa izin. Sah, ini sah. Kenapa yang pertama tadi motor tidak sah? Karena syariat sangat menganjurkan untuk memerdekakan budak. Ya, karena itu syariat memberikan beberapa kelonggaran dalam akad al-idq, memerdekakan tersebut. Ketika dia melakukan perbuatan menjual atau memerdekakan, maka ini pemilik barang gadai harus mengganti pada barang tadi yang senilai dengan gadainya. Kalau gadainya harga budaknya umpamanya 100 juta, dia serahkan sekarang umpamanya sertifikat rumah dan tanahnya senilai itu. Ya. Maksudnya Syekh. Nah, Ustaz. Wa kasbur rahin wa nama'uhu rahan. Dan apa yang muncul dari kemanfaatan hasil dan tumbuh berkembangnya barang gadai, maka ini menjadi bagian daripada gadaian tersebut. Ya. Yang dijaminkannya tadi adalah sapi umpamanya. Sapi ini beranak. Ini anaknya bagaimana? Ikut tergadai juga? Jawabannya iya. Karena ini dia beranak pada saat statusnya barang gadai. Atau yang dijaminkannya tadi budak. Dan budak itu mempunyai keahlian dan dapat upah. Upah dari budak itu pun termasuk sekaligus menjadi barang jaminan. Lanjut. Wa huwa amanatun biyadil murtahin la yadmanuhu illa litafriqin. Dan barang gadai ini menjadi amanah di tangan penerima gadai, dan dia tidak menjaminkan atau menggantinya kecuali atas sebab kelalaian. Ya. Status barang gadai adalah barang yang amanah. Bila barang amanah terjadi kerusakan atau lenyap sama sekali, dilihat penyebabnya apa. Bila penyebabnya adalah kelalaian dari penerima gadai, seperti umpamanya barang gadainya adalah sapi jantan betina. Ya. Sapi tentu dikasih makan berapa kali sehari? Pagi sama siang nggak makan dia. Kalah sapi sama kita ya. Orang Indonesia 3. 2 kali sehari. Karena capek dia cari rumput, dikasihnya sehari saja. Sekali puasa ada sapi, kata dia. Dan turun kesehatan sapi dan sakit lalu mati. Ini dia wajib mengganti. Ya. Tapi kalau dia sudah melakukan sesuai standar 2 kali sehari, tapi terserang penyakit, dan terserang penyakitnya dia sudah bawa juga, sudah panggil dokter hewan, qadarullah tidak terselamatkan. Ya, ini yang penerima gadai tidak wajib mengganti. Apakah hutang lunas?
Hutangnya lunas apa tidak? Ya tidaklah. Ya tidak. Itu yang dimaksud dengan sebagai amanah. Baik. Kalau ada unsur kelalaian, dinilai mana lebih besar. Kalau lebih besar harga sapi daripada hutang, sapinya ketika mati itu harganya 15 juta, hutang 13 juta. Berarti penerima gadai bayar selisihnya yaitu 2 juta kan ya, dia bayar 2 juta. Ya, tapi kalau mati bukan karena kelalaiannya dan salah urus, maka piutang dia 13 juta tetap penuh. Cuman tidak ada jaminan lagi, hanya itu saja. Lanjut. Wa yaqbalu qawluhu bi yaminihi fi talifihi wa annahu lam yufarrid. Dan diterima perkataan penerima gadai dengan sumpah apabila terjadi kerusakan dalam barang gadaian dan bahwasanya memang dia tidak melakukan kelalaian. Ya. Ternyata mati sapinya. Tentu si penerima gadai apa yang akan dia katakan? Dia mati sendiri kok. Gak pernah saya bunuh dia, gak pernah saya pukul. Mati sendiri dia. Si pemilik sapi yang berhutang, apa yang akan dia klaim? Hah? Ini pasti gara-gara kamu matinya ini. Dia nggak ingin hilangkan uangnya. Lalu dalam hal ini gimana? Panggil begitu, apa namanya di kepolisian itu untuk mencari jejak, otopsi begitu, penyebab kematiannya, enggak, ya, karena dia amanah di tangannya, maka dia tidak tertuduh. Orang yang amin, orang yang dipercaya, enggak boleh menuduhnya. Tetapi diminta dia bersumpah, yuqbalu qawluhu biyaminihi fi talafihi. Innahu wa annahu lam yufarrid. Maka diminta kalau datang ke qadhi, umpamanya ke mahkamah, tentu yang dirugikan akan nuntutkannya. Dia tidak akan nuntut ke si penerima sapi tadi. Dia akan ajukan ke mahkamah, ke tuan qadhi di mahkamah syar'iyah. Maka dipanggil dua-duanya oleh tuan qadhi. Qadhi mengatakan, betul mati sapi milik dia yang kamu pegang sebagai barang jaminan? Betul Tuan. Ada tindakan kelalaian pengelolaan oleh kamu? Tidak Tuan, makannya 2 kali sehari. Ya. Kemudian kalau hujan malah saya bawa ke tempat teduh agar tidak sakit dan seterusnya Tuan. Kalau begitu Tuan Qadhi mengatakan, kamu bersumpah demi Allah Azza wa Jalla 3 kali bahwasanya ini sapi yang jadi barang jaminan, barang gadaian ini mati bukan karena salah asuh, salah pelihara. Ya, tidak ada kesalahan berat. Semua standar pemeliharaan sudah dia lakukan di luar kemampuannya. Ketika dia sudah bersumpah, qadhi mengatakan kepada yang punya sapi tadi, dah kamu tidak ada hak apapun, sapimu mati. Utang tetap bayar penuh. Jelas? Cuman efeknya, kalau si penerima gadai ini dia berbohong, padahal sapi mati karena harusnya 2 kali sehari, dia beri makan 1,5. Ya, pagi sarapan dikit aja dah, badan termalas dia kerja, sore baru makan dikasih full.
ternyata itu penyebab dia sakit umpamanya. Ya, ini urusannya Allah langsung menyiksanya. Sumpahnya tadi berarti yaminul ghamus, sumpah yang menenggelamkan pelakunya langsung ke dalam neraka, karena dia menghalalkan harta manusia dengan bawa nama Allah. Artinya korupsi pakai nama Allah, rampok, maling pakai nama Allah, sama dengan itu. Tentu Allah akan memurkainya. Ya. ولا ينفك منه شيء حتى يقضي دينه كله. عفوا. وإن تلف بعد رهن فباقيه رهن بجميع الحق. Dan apabila ada kerusakan pada sebagian barang gadai, maka apa yang menjadi sisanya merupakan gadaian dengan seluruh yang menjadi hak dari orang yang menerima gadai. Nah. Ya. Jaminan hutangnya 25 juta. Jaminan itu tidak cukup 1 ekor sapi umpamanya. Harus 2 ekor sapi. Nilai masing-masing 1 ekor sapi umpamanya anggap 14 juta, 13 juta, 27. Utangnya, kewajibannya 25. Dia jaminkan 2 ekor sapi. La qadarallah, mati 1 ekor. Yang mana yang mati? 14 sampai 13. Terserah antum lah. Saya nggak tahu saya. Yang 14 umpamanya yang mati. Antum tahu gaib. Mati yang 14. Tinggal nilai 13. Nilai 13 ini statusnya menutup hutang 25, bukan hutang 13. Ya, menutup semua hutang. Ini yang dimaksudkan oleh Syekh Bara'i dalam pembahasan ini. Fadhal. ولا ينفك منه شيء حتى يقضي دين كله. Dan barang gadaian tidak menjadi hilang atau lepas kecuali sampai ditunaikan hutang seluruhnya. Ya. Tadi dia gadaikan 2 ekor sapi untuk 25 juta. Kemudian dia bayar 13 juta. Boleh dia tarik satu yang 13 hatta yaqdi daina kullahu. Ya, tidak boleh dia tarik satu pun dari barang jaminan sampai hutang dibayar lunas. Tadi kan statusnya jaminan, kecuali kalau pemberi hutang mengizinkan. Tidak pakai jaminan pun boleh, apalagi ya ini jaminan menjadi setengah. Tapi bagi yang berhutang tidak berhak. Dia menuntut untuk hanya satu saja lagi yang dijaminkan. Ya, itu yang dimaksud dengan perkataan muallif ini. Lanjut. Wa idza halla ajal ad-dain وكان الراهن قد شرط للمرتهن أنه إن لم يأته بحقه عند الحلول وإلا فالرهن له لم يصح الشرط بل يلزمه الوفاء أو يأذن للمرتهن في بيع الرهن أو ببيعه هو نفسه بنفسه. يبيعه هو. نعم. أو ببيعه هو بنفسه. أو يبيعه هو. طيب يا أستاذ صحيح عفوا. أو يبيعه هو بنفسه ليوفيه حقه فإن أبى حبس أو عزر فإن نصر باعه الحاكم. Dan apabila telah datang waktu pengembalian dari hutang dan penggadai telah mensyaratkan atau memberikan persyaratan kepada murtahin penerima gadai, apabila dia tidak mampu untuk mengembalikan haknya atau melunasi hutangnya pada saat datang jatuhnya waktu tempo, maka dia mengambilnya. Wa illa farahnu lahu.
maka apabila dia tidak bisa mengembalikan, maka barang gadaian menjadi miliknya. Wasil. Dan tidak sah persyaratan bal yalzamuhul wafa, akan tapi yang wajib bagi penggadai untuk mengembalikan semua hutangnya. Au ya'dan lil murtahin fi bai'rahin, atau dia memberikan izin kepada penerima gadai untuk menjual barang gadaiannya, atau dia menjualkan barang gadaiannya atau barang miliknya sendiri untuk menunaikan apa yang menjadi kewajibannya, yaitu melunasi hutang. Dan apabila dia menolak, hobis, yaitu dipenjara atau diberikan takzir. Dan apabila dia terus lalai, maka hakim menjual barang gadaiannya. Nah, ya, bila jatuh tempo pembayaran hutang 25 juta, jatuh temponya tanggal 1 Juli, anggap 2 hari ke depan. Dan pada saat menggadaikan, ar-rahin yang punya 2 ekor sapi itu membuat persyaratan kepada yang punya piutang 25 juta. Ya. Apa persyaratannya? Jika dia belum membayar hak, yaitu 25 juta tadi, pada saat jatuh tempo, itu barang jaminan menjadi milik siapa? penerima gadai. Si penerima gadai. Boleh ini lam yasihha syartu. Syarat ini tidak boleh. Jelas? Kenapa tidak boleh? Karena kalau yang kewajibannya hutang, bisa jadi kalau menjadi milik dia, kecuali ketika jatuh tempo tadi bukan dipersyaratkan dari awal. Setelah jatuh tempo, kata dia hutang 25 juta, ya. Itu berapa nilai pasar 2 sapi saya? Dulu sih waktu kamu serahkan, harga sapi lagi tinggi, itu di waktu awal-awal Zulhijjah. Sekarang normal lagi sekitar 25. Pas dengan hutang, pas. Ini aku jual kepadamu dengan hutang padaku sehingga terjadi muqassah atau set off hutang dan saya tidak punya hutang lagi. Itu boleh. Tapi kalau dari awal, bila saya tidak membayar, tidak bisa membayarnya, itu menjadi milikmu, tidak bisa. Jelas? Maka apa yang dilakukan oleh banyak pihak, baik lembaga keuangan, ya, ketika nasabah tidak mampu membayar hutangnya, langsung dianggap miliknya. Dan banyak juga perorangan, langsung sawah itu dianggap miliknya. Langsung rumah itu dianggap miliknya. Ini tidak bisa. Persyaratannya tidak sah. Lalu dia kan fungsinya adalah untuk menutupi hutang, bukan jual beli. Kalau memang jual beli dari awal dikatakan, ya tidak boleh dipersyaratkan digantung tadi. Kalau tidak pada saat itu dan ditransaksikan jual beli lagi, tapi harus dengan harga pasar. Karena kalau tidak, si pemberi hutang mendapatkan manfaat, ini bagian dari riba. Bisa dipahami? Ya. Lalu fungsi gadai apa? Barangnya itu dijual ke pihak lain. Dia wajib membayar, iya, tapi langsung menjadi milik, tidak. Lalu diizinkan dia untuk dia menjual, baik yang menjual adalah yang menggadaikan sendiri atau penerima gadai yang menjualkannya,
untuk dia bayarkan kewajibannya. Kalau yang punya tidak mau menjual, ya, sekarang tentu dirugikan pihak yang berhutang yang pegang barang gadainya. Dia laporkanlah ke pengadilan, ke tuan qadhi yang memenjarakannya. Ya, diberikan takzir. Takzir diberi hukum, bisa jadi dicambuk mungkin, tapi dicambuk nggak boleh lebih dari 40 cambuk. Karena takzir tidak boleh menyamai hudud. Cambuk hanya 5, ya 10, tidak ada masalah. Sudah dicambuk nggak mau juga dia jualin. Karena itu harta milik dia, apalagi kalau itu adalah tanah atau barang yang harus ada tanda tangan dia. Dia tidak mau. Ya, dia tidak mau, hakim bisa memaksanya, hakim yang menjualkan, qadhi yang menjual. Kalau qadhi bisa dia melakukan pemaksaan. Ya, seperti itu aturannya, agar rakyat, orang kebanyakan hidup dalam ketenangan. Tidak ada suatu pihak yang menzalimi, karena inilah fungsi hakim, fungsi negara hadir dalam kehidupan masyarakat. Sampai yang sekecil itu. Urusan perdata pun, urusan jual beli pun, negara ikut. Bukan negara angkat tangan, tidak mau mengurus rakyatnya dalam hal seperti ini. Jazakallah khair barakallahu fiik. Ikhwah fillah azakumullah. Pemirsa, demikian beberapa poin dan ketentuan hukum di dalam bab gadai dan tata aturan yang bisa kita jelaskan dan Ustaz sampaikan di kesempatan sore hari ini. Langsung kita buka sesi tanya jawab. Baik, bagi jamaah yang ingin bertanya, kami persilahkan. Fadhal. Naam. Fadhil akhi. Yang lain yang mau bertanya mungkin bisa bersiap dekat mic. Dengan siapa, dari mana? Fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak Karta dari Kampung Tengah. Terkait gadai, Ustadz, apakah ada kewajiban? Apakah ada kewajiban bagi ahli waris ketika orang tua meninggalkan karena dia menggadaikan salah satu tanah? Menggadaikan tanah, qadarullah meninggal, apakah ada kewajiban dari pihak ahli waris untuk menebusnya, Ustaz? Ketika dia meninggal dan sudah jatuh tempo, jangankan dia meninggal, sudah jatuh tempo pun, ini penerima gadai tanah atau sawah tadi tidak boleh jadi milik dia. Dia hanya boleh menjualkan dengan harga pasar. Tidak boleh juga dia inginkan dengan harga semurah-murahnya, ya, dengan harga pasar dia jual. Dia ambil haknya dia. Sisanya dia kembalikan kepada ahli waris. Kalau dia sudah meninggal. Kalau dia masih hidup, ya, kepada pemilik tanah yang digadaikan tadi. Berarti boleh ya Ustadz, ketika tadinya akadnya gadai dengan orang tersebut dan ahli waris menyatakan yaudah sekarang kita akadnya jual beli aja, boleh Ustadz? Karena ketidakmampuan untuk membayar. Dia menjadi barang gadai tadi milik para ahli waris sesuai dengan hak waris masing-masing. Ketika mereka bersepakat untuk menjualnya kepada yang berpiutang, tidak ada masalah. Pada waktu itu mereka buat akad jual beli, tapi seperti tadi harus dengan harga sesuai pasar, tidak boleh harga murah. Karena kalau harga murah, si
pemberi hutang mendapat manfaat dari hutangnya ini, dan ini adalah syubhat riba. Satu lagi boleh Ustaz? Allah. Terkait masalah tadi Ustaz menyampaikan menggadaikan 2 ekor sapi ya Ustaz ya. Nah si penerima ini merawat dan semuanya lah gitu. Nah tapi ketika yang digadaikan alas sebuah unit berbentuk mobil gitu, apakah si penerima ini boleh memakainya Ustaz? Insyaallah pertemuan depan akan kita bahas, tapi karena Anda sudah bertanya, kita jawab. Boleh sebesar biaya yang keluar dalam perawatan tadi. Apa biaya perawatan yang umpamanya? Seperti mungkin ganti oli ya Ustaz dan semuanya. Ganti oli penerima gadai. Ya, yang menerima gadai mengeluarkan dana. Tambah banyak ruginya dia. Udah hutang belum dibayar, sekarang beli oli lagi untuk mobil orang ini. Apakah itu termasuk sebagian perawatan Ustaz, sama kayak mengurus sapi? Iya, tapi dia tidak wajib dia merawat. Dia katakan kepada yang berhutang, saya nggak mau direpotin oleh mobil kamu ini. Ya, ini sudah waktunya ganti oli, kamu bawalah ganti oli ke sana, bawa lagi kemari setelah oli diganti. Jelas? Tapi kalau umpamanya yang digadaikannya sapi tadi, kalau oli nggak diganti, mati nggak mobilnya? Enggak Ustaz. Mobil dari awal memang mati kok, sekarang jadi nggak diganti olinya. Astagfirullah. Ya, dia kan nggak dibawa, hanya ditempatin aja di rumah, jaminkan, kemudian setiap hari dia pagi, mamanya dia nyalakan 5 menit, 10 menit, dah matiin. Kan nggak akan merusak. Beda kalau hewan, kalau sapi. Ya, kalau Anda sudah penerima barang gadai sudah mengingatkan si penggadai, ini silahkan kamu ganti karena sudah waktunya. Oh biarin aja, ya biarin, tidak ada masalah. Jangan Anda ganti. Kalau Anda ganti berarti Anda bersedekah. Boleh Anda manfaatkan senilai sewa oli tadi. Berapa biaya oli yang keluar? 200.000 umpamanya. Sewa mobil dia itu 200.000 cocok berapa hari umumnya? Cocok 2 hari, selama 2 hari boleh Anda pakai. Lebih dari 2 hari tidak halal. Ya. Walaupun kalau hewan tidak perlu minta izin dia. Kalau hewan itu yang punya, dia biarin aja, itu 2 ekor sapi. Dan berkali-kali dipanggil, ditelepon, suruh bawa rumput, kasih sapinya, dia diem aja. Ya. Bagi penerima gadai, kalau dia tidak ambil tindakan, ya, tentu dia akan rugi. Kalau mati sapi ini, tidak ada yang nutupin hutang dia lagi. Daripada ribut, maka dia carikan rumput. Berapa nilai rumput itu per hari sewanya, dia boleh pakai hewan tadi untuk kerja, atau susunya boleh dia perah senilai harga rumput, gak boleh lebih. Jelas? walaupun ketika di awal ada kesepakatan dari hak menggadai itu, silakan boleh memakainya, nggak boleh Ustaz? Walaupun ada, karena ini gadai kalau atas hutang piutang. Kalau bukan karena hutang piutang, ini untuk dia mendapatkan manfaat dari barang tadi, membayar apa tidak? Maksudnya hutangnya Ustaz? Dia kenapa dia menggadai? Iya. Dikasih uang. Betul Ustaz. Itu uang apa? Hadiah atau hutang? Utang piutang Ustaz. Hutang piutang, qard. Ya. Kalau qard mendatangkan manfaat bagi pemberi qard, riba apa tidak?
Riba Ustaz. Riba, walaupun diizinkan oleh kedua belah pihak. Sekarang hutang piutang tadi, dia pemberi hutang minta jaminan. Lalu dia minta izin dan diizinkan oleh pemberi jaminan untuk dipakai gratis. Kalau bukan karena hutang piutang, tentulah dia harus bayar sewa. Sekarang dia tidak bayar sewa tanah atau sawah tadi, dia pakai hasilnya buat dia. Itulah ribanya. Ada pemanfaatannya Ustaz. Ada kelebihan. Kalau sewa sawah 1 hektar umpamanya setahun dengan sekali musim tanam 4 bulan umpamanya, itu nilainya umpamanya 2 juta rupiah 1 hektar. Ya, 2 juta rupiah nilai pasar umumnya umpamanya. Sekarang dia minta izin dan bahkan dari awal diizinkan, yaudah itu sawah pakai aja oleh bapak. Kalau yang makai, yang penerima jaminan tidak menghitung uang 2 juta untuk mengurangi hutangnya, dia berhutang umpamanya 50 juta. Jaminannya sawah 1 hektar. Hutangnya tetap 50 juta, sedangkan ini sudah setahun. Ada 3 kali musim umpamanya. 3 kali musim panen, berarti harusnya kan 6 juta. Harusnya dia mengatakan hutang kamu tadi berapa? 50. 50 kurang 6 juta sewa ini. Berarti tinggal 54 juta 44 juta walau kamu belum bayar uang. Karena itu ambil sewanya. Oh enggak, saya ikhlas kok, saya ikhlas. Bukan ikhlas, ini riba namanya. Saya dapat untung, jadinya kamu bayar hutang 50 plus 6 juta setahun. Kalau 2 tahun plus 12 juta dan kalikan seterusnya. Itulah ribanya. Paham? Paham Ustaz. Karena itu para ulama mengharamkan memakai barang gadai. Syukran Ustaz. Afwan. Jazakallah khair, barakallahu fiik. Demikian akhi, fadhal. Satu lagi sebelum kita terima via telepon ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, apabila sebuah developer perumahan yang dia itu punya akad kepada konsumennya selama 3 bulan secara turut-turut si konsumen tidak bisa membayar, maka dikatakan uang prestasi. Nah, untuk menutupi biaya si developer selama 3 bulan itu Ustaz, dia meminta sebuah jaminan. Karena kan dia ada cost ya Ustaz ya, kayak macam bayar pajak, bayar surat-surat segala macam. Nah, 3 bulan itu dia minta jaminan untuk menutupi biaya yang 3 bulan itu Ustaz. Apakah itu dibolehkan? Lalu yang kedua Ustaz, apabila misalnya si konsumen dia uang prestasi, nggak bisa bayar lagi pilot gitu Ustaz. Nah, dia itu ada akad lagi dengan developernya berupa apa? Dia dijual kembali lagi dengan akad baru, dia dapat 30% Ustaz dari harga baru, penjualan baru Ustaz. Lebihnya nanti maksudnya si developer akan mengambil ininya dia dan lebihnya akan dikembalikan pada konsumennya Ustaz. Bagaimana Ustaz? Ulangi pertanyaan pertama. Pelan-pelan. Gitu ya. Gini Ustaz, ada developer perumahan yang dia itu mempunyai akad dalam waktu 3 bulan secara turut-turut. Sebentar, ini developer punya akad dengan siapa? Dengan konsumen. Berarti developer jual langsung, tidak pakai pihak ketiga. Iya, jual langsung dia. Nah, dia jual langsung ke konsumen. Seperti apa pertanyaan? Iya, jadi punya akad apabila secara 3 bulan turut-turut dia tidak bisa membayar, maka dikatakan uang prestasi. Terus? Nah, si developer minta jaminan Ustadz untuk menutupi yang 3 bulan itu, biaya-biaya kosnya itu Ustadz. Apakah dibolehkan minta jaminan? Bila dia tidak membayar 3 bulan berturut-turut, maka si konsumen bayar uang apa? Meminta jaminan developer Ustadz. Kalau udah nggak bayar, baru minta jaminan. Dari awal akadnya Ustadz.
Gimana? Berarti dari awal minta jaminan. Minta jaminan Kalau dari tadi awal. makanya saya pusing tadi. Antum ngomongnya maju mundur, maju mundur. Dia menjual tidak tunai dan developer mensyaratkan boleh, tapi harus ada barang jaminan. Barang jaminannya apa? Mungkin berupa harta, Ustadz, emas atau apa gitu yang senilai cicilan 3 bulan itu, Ustadz. Cicilan 3 bulan. Kalau 6 bulan, nanti minta lagi 6 bulan cicilan. Jadi kalau 3 bulan dia nggak bisa bayar, nanti dijual Ini kembali, sebentar. Ustadz. Biasanya, ini antum luar biasa. Kalau biasanya, si penjual mengatakan, sebelum lunas objek ini jadikan barang gadai. Dan itu boleh. Ibnu Qayyim mengatakan, bila jual beli tidak tunai, lalu si penjual meminta jaminan, ya, maka si pembeli, karena dengan dia beli dan dia terima itu barang milik dia, boleh dia jaminkan itu. Gitu. Paham? Paham, Ustadz? Ya, boleh itu dia jaminkan. Gunanya apa? Bila 3 bulan berturut-turut tidak ada pembayaran, dia eksekusi, dia jual oleh developer tadi, rumah tadi ke pihak ketiga dengan lunak cash. Mungkin harganya naik, mungkin sama, mungkin di bawah dari harga jualnya ke si konsumen tadi. Bila naik, developer hanya boleh mengambil haknya dia 3 bulan plus sisanya. Bukan 3 bulan saja, plus sisanya. Umpamanya cicilannya 50 bulan. Di bulan ke-21, 22, 23 nggak mampu dia bayar berturut-turut. Maka di bulan 24 sampai 50. Berapa cicilan itu? 30 cicilan kan ya? Iya, kurang lebih, Ustadz. 30 cicilan menjadi tunai pada saat itu. Anggap satu cicilan 10 juta, 30 cicilan 300 juta. Maka jadi tunai di waktu itu, kata si developer, ya udah kalau gitu ini saya jualkan objek rumah. Dulu transaksinya 500 juta. Ya, sudah dibayar 200 juta oleh si pembeli. Terjual harga 600. Yang boleh diambil oleh developer sisa tadi berapa? 300 kan ya? 300. Sisanya 200 dia kembalikan kepada si pembeli. Dengan demikian nggak ada lagi terlambat lagi. Kalau antum bertanya kan terlambat 3 bulan jaminan, terlambat lagi 3 bulan jaminan. Ya enggak lah. Kalau sudah ditutup semua utangnya, mana ada terlambat lagi? Utangnya sudah tunai di waktu itu. Itu yang biasa dilakukan developer. Ini pertanyaan antum mau bikin skema baru atau apa pertanyaannya? Ya, hampir semasuk itu seperti Ustadz tadi, Ustadz. Oh, menceritakan skema yang seperti saya katakan, tapi dengan bahasa yang saya tidak pahami dan Anda pun seperti itu, akhi. Terus, Ustadz, yang kalau misal tadi, yang tadi uang investasi tadi, Ustadz, kalau misal ada akad tambahan, Ustadz, misal rumah dia jual kembali, Ustadz, karena dia nggak bisa bayar lagi. Nah, si developer, dia sebagai perwakilan penjual, Ustadz, dia minta misal 30% dari harga jual baru gitu, Ustadz. Dibolehkan gitu, Ustadz? Developer minta 30% ke siapa? Kepada konsumen. Pembeli. Nah, Pembeli yang berhutang ini. pembeli, iya, yang berhutang itu. Hutangnya nggak saya bayar, kau minta 30%. Untunglah kalau hutang 300 juta terbayar dulu, minta nambah pula. Karena dengan alasan saya sebagai perwakilan penjual gitu, Ustadz. 30 wakil penjual. Ya, misal seperti itu akadnya, kurang lebih. 100% dah sekalian. Ya. Ada 30%, akhi. Biasanya fee marketing 5 sampai maksimal 10%. Nggak ada 30%. Ya. Karena dia nggak punya risiko marketer itu. Kalau punya barang, ya bisa 30-100%. Maka dalam hal ini,
Kalau dia menunjuk pihak ketiga, pihak properti, agen properti untuk menjualkan, itu tidak ada masalah. Kalau developer yang menjualkan, dia harus minta izin dulu. Tentu si yang berhutang bilang, tidak mau, biar saya yang jual dah. Pahin saya bayar 30%. Saya jual tak ada tambahan. Ya, seperti itu. Itu Ustaz ya. Cukup. Cukup Ustaz. Sekian Ustaz. Jazakallah khair. Assalamualaikum. Wa jazakallahu khairan barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu pertanyaan kembali kami berikan ikhwah. Fadhal, silakan akhi. Setelah ini kita akan angkat beberapa pertanyaan via chat WhatsApp di 0218236543. Di situ ya akhi, Andrea, fadhal. Silakan. Dengan siapa? Dari mana? Assalamualaikum, dengan Irwan dari Medland. Ya. Tadi kan terkait dengan gadai. Misalnya ada orang yang menggadaikan mobilnya ke saya gitu ya, misalnya ya, dengan nilai misalnya 30 juta lah gitu misalnya ya. Nilai apa? Nilai hutang? Nilai hutangnya tersebut. Terus? Nah, tadi kan ada note bahwa kita bisa memakai mobil tersebut, misalnya Ustaz. Tapi dengan catatan yang batas perawatan gitu tadi ya note-nya ya. Nah, misalnya Kalau ada biaya perawatan yang keluar. ya, tapi misalnya nilai kesepakatan perawatan itu disepakati dari awal, tapi dengan nilai pasaran sewa mobil tersebut gitu, bisa nggak Ustadz ya? 1 bulan misalnya 2 juta. Nilai misalnya. perawatan itu tentu ada tagihannya. Normal tagihannya. Anda maunya ke dealer, tagihannya 3 juta. Ya 3 juta. 3 juta itu cocok berapa bulan? Harus seperti itu. Cocok 3 bulan, 3 bulan. Cocok sebulan, sebulan. Nggak bisa misalnya saya pakai mobil tersebut ini deh, akadnya supaya clear, saya sewa 1 bulan, jadi saya bayarkan kepada pemilik mobil sebagai nilai sewa gitu, boleh nggak Ustaz? Dengan objek yang sama gitu mobilnya. Kalau sebelum hutang terjadi, boleh. Tapi ketika dia sudah di barang gadaian, berarti hutang sudah terjadi atau belum? Sudah. Sudah. Menggabungkan akad Dua hutang akad. dengan sewa menyewa tidak boleh. Berarti masuk Karena otomatis pihak yang berhutang dalam kondisi dia lemah, dia akan memberikan kemudahan kepada si yang menyewakan, yang pihak yang menyewa itu pihak yang menghutangkan. Kalau dari awal Anda katakan itu bentuk uang, dia teman buat pinjam uang 10 juta, ini jaminannya mobil. InsyaAllah 10 ada 1 pekan saya bayar, ya udah saya terima jaminan. Itu nggak boleh sekitar itu buat utang sewa menyewa lagi. Ya. Kecuali tadi Anda pakai dan Anda bayar. Itu bukan sewa menyewa. Ya. Kalau dari awal Anda katakan, saya tidak mau akadnya pinjaman, saya sewa aja dah. Kamu butuh 20 juta, ya. Ini bukan pinjaman. 20 juta sewa umumnya umpamanya untuk selama 5 bulan. Umpamanya. Karena saya bayar di awal, saya minta 6 bulan, 7 bulan. Kalau mau, kita lakukan. Karena sewa, semua maintenance, kendaraan, kecuali bensin, itu Anda yang menanggung, pemilik mobil. Saya hanya bensin saja. Dan tol. Perawatan rutin semuanya tentu mobil milik Anda yang menanggung. Kan Anda untung tadi itu kan ya? Iya. Biasanya standarnya hanya untuk 4,5 bulan atau 5 bulan, Anda dapat 6 bulan. Itu boleh kalau dari awal. Bentuknya sewa menyewa. Tapi kalau sudah terjadi hutang piutang, lalu Anda buat akad sewa, ini tidak boleh. Cukup. Cukup Ustaz. Sekarang Ya Allah barik. Wa jazakallahu khairan barakallahu fiik. Silakan akhi, fadhal.
Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Izin bertanya tentang masalah zakat perdagangan, boleh? Boleh. Kalau misalkan seseorang punya barang dagangan yang sudah nisab, tapi barangnya itu nggak laku, Ustaz. Harganya naik apa turun? Nggak laku aja gitu, Ustaz. Barang nggak laku itu belum tentu turun. Bisa jadi naik karena nggak laku dia. Terus? Rumah umpamanya, Anda punya barang bisnis Anda jual beli properti. Yang rumah Anda jual ini nggak laku, tapi harganya mungkin naik. Dulu waktu bangun dari awal paling 1 unit 100 juta. Ini ada 10 unit, sekarang nilainya per unit mungkin 150 juta. Tapi belum laku. Misalkan begini, Ustaz. Kita jual misalkan jual pakaian. Kalau jual pakaian biasanya turun. Ya, pakaian itu misalkan udah setahun itu ya per hari mungkin cuma kejual 1 itu selama mungkin beberapa tahun ya. Nah, dia punya barang, hitungannya barangnya itu udah lusuh gitu, nggak laku. Kemudian tapi nilainya masih ada. Dan sampai nisab. Ada nisab. Terus ya, apakah dia masih wajib zakat? Sedangkan dia apa? Untuk bayar zakatnya pun dia nggak punya duit misalkan gitu. Kalau barang itu turun harganya, tadi kan kita bicara harga naik. Tinggal dilihat dulu waktu beli modal pakaian tadi lagi model kainnya seperti ini, jenis kain seperti ini, harganya sampai nisab, namanya 300 juta. Tapi qadarullah, karena pandemi orang nggak ada beli-beli, belanja-belanja, ya tinggal nilainya lagi kurang dari 1 nisab, menjadi 100 juta. Ya, ini nggak ada kewajiban zakat, kan sudah di bawah nisab. Tapi bila masih di atas nisab 200 juta, ada kewajiban zakat. Ketika jatuh tempo zakat, uang cash tidak ada. Jelas? Perlama membolehkan dalam kondisi ini Anda hitung barang Anda, baju kasih. Paham? Umpamanya nilainya 200 juta, dikeluarkan 2,5% dari 200 juta, 5 juta. 5 juta dari barang Anda berapa pakaian pria, Pak, satu style atas bawah, berapa pakaian perempuan, gamis. Pokoknya untuk pria dapat 30 unit. Kemurahan kali ya. Hitung aja lah. Dan untuk perempuan dapat 10. Ya udah, itu yang Anda berikan kepada para fakir miskin. Jadi diberikannya berupa barang, Ustaz. Dalam kondisi itu boleh. Karena uangnya nggak ada. Ya. Yang kedua boleh, Ustaz. Boleh. Berkaitan dengan memaafkan, Ustaz. Apakah semua kezoliman itu berhak kita maafkan? Misalkan karena ada ungkapan memaafkan di dunia itu lebih baik daripada menuntut di akhirat. Apakah seluruh kezoliman berhak kita maafkan? Misalkan ada orang mengambil hak kita dari harta kita dengan sengaja, apakah itu juga berhak dimaafkan, Ustaz? Pertanyaannya berhak atau lebih baik atau lebih apa? baik atau gimana gitu? Baik. Kalau lebih baik ya dapat pahala tuh. Walaupun kezoliman itu dengan secara sengaja dilakukan. Kan antum tanya lebih baik kan ya. Lebih baik kalau antum maafkan, antum pahalanya berlipat-lipat. Semakin besar antum dizalimi, semakin banyak pahalanya. Dan Allah tidak akan pernah membiarkan orang yang sudah berbuat baik. Jelas? Ya, cukup. Tidak Anda maafkan, boleh, tidak ada masalah. Anda tuntut dia ke pengadilan, boleh. Jelas? Ya, cukup. Jazakallahu khairan. Nah, wa jazakallahu khairan ya barakallahu fiik. Alhamdulillah. Kita angkat pertanyaan selanjutnya via chat WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, barakallahu fiik ya Ustaz.
Ada pertanyaan terkait dengan di luar materi, terkait dengan pinjaman. Saya memodali seseorang untuk berjual beli secara kredit, Ustaz. Lalu kemudian dari hasil penjualannya saya diberikan 20%. Saya ulangi. Baik, saya memberikan pinjaman kepada seseorang untuk dia berusaha berjual beli kredit. Ya. Dan setiap hasil barang yang dijual laku, saya diberikan keuntungan 20%. Pertanyaannya, apakah ini diperbolehkan, Ustaz? Pinjamannya udah kembali? Tidak disebutkan. Kalau sekiranya tidak boleh atau riba, bagaimanakah cara pertaubatannya? Kalau modalnya saja belum kembali, dari mana bagi hasilnya? Ya, ini dia menyampaikan pinjaman. Kalau pinjaman, pertambahan dari pinjaman itu riba, kecuali dia pertambahan setelah hutangnya dilunasi. Setelah hutang dilunasi dan dia membayarkan pertambahan dan tidak ada kesepakatan pertambahan dari awal. Itu syaratnya untuk dibolehkan memberikan hadiah kepada pemberi pinjaman. Wabillahi taufiq. Jazakallah khair. Saat demikian, yang bertanya barakallahu fi, kami angkat selanjutnya berkaitan dengan hukum waris. Ayah saya meninggal, setelah dicatat warisan semua harta dibeli bersama-sama dengan ibu saya dan ibu saya tidak tahu persentasinya. Akhirnya kami sebagai anak 3 orang bersepakat harta warisan diserahkan seutuhnya kepada ibu kami, Ustaz. Apakah ini diperbolehkan memberikan harta warisan seluruhnya kepada ibu? Boleh, setelah mereka hitung hak masing-masing dan para ahli waris yang lain setuju diberikan kepada istri dari si mayat, tidak ada masalah. Nah, jazakallah khair, barakallahu fi. Kami angkat kembali dari pendengar kita, hamba Allah di Bondowoso. Saya menggadaikan emas di kantor pegadaian milik pemerintah seberat 14 gram, di mana harga masih di bawah 1 juta. Dan bulan ini sudah jatuh tempo, saya ingin menghindari riba, namun harga emas sudah 2 kali lipat. Bagaimanakah cara menebusnya dengan adanya biaya tambahan dari pihak pegadaian, Ustaz? Hukumnya. Bagaimana cara menebusnya dengan adanya biaya tambahan dari pihak pegadaian? Dan hukumnya apakah ini diperbolehkan? Anda hanya berkewajiban membayar pokok hutang. Kelebihannya itu dinamakan dengan riba. Cuman dia tidak mau mengembalikan barang Anda kalau Anda tidak bayar ribanya. Ya. Wallahu a'lam, kalau Anda punya kemampuan ya bayar ribanya, dosanya bagi dia. Karena tidak mungkin Anda dapatkan hak Anda kecuali dengan hal tersebut. Wabillahi taufiq. Jazakallah khair. Kami angkat kembali selanjutnya pertanyaan dari pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik saya saat ini sedang bekerja di salah satu perusahaan rokok dan beliau sudah berkeluarga. Yang pertama, apakah hukum bekerja di tempat tersebut, Ustaz? Dan bagaimanakah hasil nafkahnya yang diberikan kepada keluarganya? Mohon nasihatnya, jazakallah khair. Para ulama di abad ke-10 ketika rokok masuk ke negara Islam, ke Mesir, ke Maroko, dibawa oleh kaum muslimin dari Spanyol. Yang itu mereka dapatkan dari daerah Meksiko, tembakau itu. Di masa itu seluruh para ulama mazhab, termasuk ulama mazhab Syafi'i, seperti Al-Imam Umairah dalam hasyiahnya terhadap Qalyubi dan Umairah dalam hasyiahnya terhadap kitab Imam Al-Mahjaluddin Al-Mahalli, Syarhul Mahalli ala Minhaj Nawawi. Di situ dia mengatakan bahwasanya para ulama kami, para guru-guru kami ulama mazhab Syafi'iyah, mereka mengharamkan tibr, tembakau itu. Karena tembakau dinyatakan oleh
para ahli kesehatan, para dokter, dia membuka jalan untuk penyakit-penyakit berbahaya datang menjangkit seperti pernafasan, kemudian berbagai penyakit yang lain di waktu itu. Itu baru pembuka jalan, sudah diharamkan. Riset sekarang bukan membuat jalan, dia itu pembunuh racun. Ya, tentu harusnya tidak ada ulama yang mengaku mazhab Syafi'i yang berani mengatakan makruh. Ya, dan itu yang difatwakan oleh lembaga-lembaga internasional tentang hukum rokok itu. Tidak ada pun fatwa para ulama, peraturan semua pemerintahan di dunia melarang merokok di tempat umum dan seterusnya. Itu berarti dia suatu hal yang terlarang dan merusak. Bila seseorang bekerja di tempat yang memproduksi sesuatu yang merusak manusia, dia akan dapat dosa dari orang-orang yang dirusaknya. Setiap satu rokok dihisap oleh seseorang, dan yang mendapat mudaratnya, kalau di satu ruangan ada 40 orang susah bernafas, ini yang bekerja membuatnya pun dapat dosanya ini. Panjang itu rentetan dosanya. Maka berapa batang rokok yang sudah dihasilkan oleh pabrik rokok tadi, sebesar itulah dosa dari jutaan orang-orang yang terzalimi dari rokok tadi. Nah, hukumnya haram bekerja di situ dan hasil gajinya pun haram. Yang dia makan uangnya haram, yang dia belanjakan, nafkahkan untuk anak istrinya pun haram. Karena dia membunuh orang dan dia dapat uang. Orang memproduksi alat pembunuh dapat uang. Ini tentu uang yang tidak baik. Uang yang haram. Wabillahi taufiq. Nah, jazakallah khair, cukup jelas dan demikian saya yang disampaikan oleh Ustaz, semoga bermanfaat. Kami angkat kembali pertanyaan masih via chat WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik Ustaz, waktu 5 atau 6 tahun yang lalu saya menerima atau masih menerima uang riswah, uang suap, dan saya gunakan uang tersebut untuk akikah anak saya. Sekarang alhamdulillah saya sudah bertaubat. Pertanyaannya, bagaimanakah akikah tersebut? Ustaz, apakah perlu saya ganti ulang? Mohon nasihatnya. Rishwah beda halnya dengan riba. Ya, kalau riba itu akal manusia terkadang tidak mendapatkan itu haram. Tapi kalau rishwah itu jelas zalim, semua orang melarang. Bahkan di komunitas yang tidak bertuhan pun, ya, seperti di negara-negara Eropa, negara Barat, negara komunis, bahkan di Cina, pelaku riswah dari pemerintahan itu diberikan sanksi yang sangat berat, penerima riswah. Ya, berarti tidak ada hubungannya ini dengan agama. Logika manusia bisa mencerna bahwa ini sebuah kezaliman. Dan harta yang diambil dengan cara yang zalim itu tidak halal selamanya. Beda dengan riba. Kalau riba, ya, itu masih bisa kalau dia tidak tahu hukumnya haram. Kalau riswah semua orang tahu hukumnya haram. Maka ini tidak pernah bisa dihalalkan dan uangnya dia wajib berikan kepada fakir miskin. Dan ulang lagi akikahnya kalau ingin diulang. Akikah hanya sunnah saja. Wabillahi taufiq. Jazakallah khair, barakallahu fiik. Demikian akhi yang bertanya, jazakallah khair. Satu pertanyaan terakhir sebelum kami berikan kesempatan kembali bagi ikhwan yang ingin bertanya.
Baik, dari Bapak Angga di Cibubur ingin bertanya tentang BPJS ketenaga kerjaan. Insya Allah Ana sedang memproses pencairan dana BPJS ketenaga kerjaan. Dan yang Ana tanyakan, boleh tidak dana pengembangan BPJS ketenaga kerjaan yang diterima itu Ana salurkan untuk operasional di bidang dakwah sunnah atau untuk penyaluran masjid. Bagaimana hukumnya Ustaz? Jazakallah khair. Untuk dakwah boleh karena kemaslahatan umum. Wabillahi taufiq. Masya Allah. Jazakallah khair Ustaz. Demikian Bapak Angga, barakallahu fiik. Kami berikan kesempatan kembali ikhwah yang ada di masjid. Ada yang ingin bertanya? Silakan, akhi, fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Salam terokatuh. Saya Ahmad dari Cilengsi. Saya di rumah punya usaha terima jasa kirim uang. Pengiriman uang. Ya. Yang saya tanyakan resmi apa tidak? Dari aplikasi saja. Artinya orang per orang. Ya. Ya. Nah, pertanyaannya, gimana misalkan teman saya pengen ditransfer uang ke rekening tertentu, tapi dibayar uang dan jasanya itu besok atau lusa gitu? Uangnya besok, jasanya pun besok. Ya. Pertama, yang menjadi catatan ini masalah ini kan Anda menjadi bank terselubung kan ya. Kalau Anda tidak umumkan ke orang-orang, hanya Anda ingin membantu tetangga yang tidak punya rekening di bank, kan satu lain hal, sedangkan dia butuh dan pun dia nggak ngerti kalau ngirim melalui transfer ke bank, nggak ngerti. Ingin Anda bantu ya silahkan. Tapi kalau menjadi banyak orang tahu, ini bisa termasuk pelanggaran. Anda bisa melanggar tentang bank bank ilegal, lembaga keuangan ilegal. Tapi kalau hanya perorangan, tidak Anda buka menerima jasa transfer. Kalau Anda tulis menerima jasa transfer atau Anda tulis di grup, ya, ini bisa Anda bermasalah. Ya, tapi kalau hanya ingin bantu tetangga, adik, tidak ada masalah. Ini seperti apa akadnya? Kalau uangnya tidak diserahkannya tunai, berarti Anda akan menalangi uang dia, meminjamkan uang kepada dia untuk orang yang dikirim ke orang tertentu. Ya, kalau meminjamkan akad qard terjadi, tidak boleh akad qard digabung dengan jasa. Karena Nabi mengatakan, la yahillu salafun wa bay'un. Tidak halal menggabungkan akad qard dengan akad jual beli. Sedangkan jasa adalah jual beli jasa, itu akad ijarah. Itu termasuk tidak boleh. Kalau gratis tidak ada masalah. Berapa yang Anda pinjamkan, hanya segitu yang Anda ambil. Jelas? Jelas. Berarti kalau misalkan pengen buka jasa kirim uang itu harus resmi gitu? Iya, harus resmi. Cukup jelas? Ya, jelas. Baik, alhamdulillah. Ini untung Anda di Indonesia. Kalau di Arab Saudi udah diciduk Anda. Benar. Di Arab Saudi itu kebutuhan orang transfer tinggi. Biasanya toko-toko warung Indonesia itu para pembantu, para supir, tidak bisa mereka, tidak mau juga, tidak bisa juga ngomong pakai bahasa Arab, bahasa Inggris untuk pengiriman uang ke kampung. Mereka pakai jasa orang-orang yang ada di toko Indonesia.
Itu bila ada sidak datang ke toko-toko itu, semua berkas-berkas disembunyikan oleh mereka. Pernah ada yang ketangkap. Kan Anda tahu mahasiswa baru berita berapa haji tahun ini. Mahasiswa Madinah yang menerima penukaran uang real kan ya. Dideportasi dan dipenjara dahulu. Ya, Indonesia selagi tidak terlalu besar usaha Anda, biasanya nggak ada yang deportasi Anda. Iya. Kalau jual beli pulsa itu di hutang atau tidak tunai boleh nggak? Kalau tidak tunai hutang namanya atau tidak? Maksudnya kalau jual beli pulsa tapi bayarnya hutang gitu boleh nggak? Tidak ada masalah. Tapi kan tidak tunai namanya. Anda bertanya tidak tunai atau boleh dan tidaknya? Boleh ada atau tidaknya? Boleh. Ya. Karena jual beli pulsa bukan tukar uang dengan uang. Ini tukar jasa telekomunikasi dengan uang. Jelas? Jelas. Satu Karena lagi. jasa telekomunikasi boleh tidak tunai? Boleh. Yang tidak boleh itu uang dengan uang. Satu lagi Pak Ustadz. Saya juga punya sesuatu yang legal, yaitu bank merchant. Jadi mesin yang menerima pembayaran gitu, bukan tarik tunai uang. Kalau yang tarik tunai uang kan Mesin bank apa, edisi link, atau bukan? edisi. Nah, terus? Tapi saya pergunakan untuk tarik tunai uang. Kalau tarik tunai uang berarti Anda pinjamkan dia uang. Tidak. Gimana skemanya coba? Ada edisi itu yang merchant saja, hanya untuk pembayaran. Terus? Seperti di mall-mall itu kan untuk pembayaran. Misalkan tidak bawa uang cash, bayarnya pakai ATM gitu. Ya, terus? Ini saya pergunakan mesin itu untuk tarik tunai uang gitu. Uangnya ada dalam mesin itu? Uangnya tidak. Terus? Dari mana uang Anda kasih ke dia? Uang saya. Ini kan Anda pinjamkan. Tapi kan uang dia juga masuk ke mesin gitu. Masuk ke sistem gitu. Nah, besoknya baru saya diganti dari pihak bank. Anda pinjamkan dia uang. Besok masuk ke rekening Anda. Jumlah yang sama atau berbeda? Sama. Tidak ada masalah. Tapi ada biaya jasa? Tapi saya pergunakan admin. Tapi saya pakai admin si. Ya biaya jasa ini tidak boleh. Minjamin uang kenapa pakai ada biaya jasa? Emang apa jasanya? Jasa minjamin uang. Itulah riba. Tapi kalau jasanya keluar materai Anda minta dia bayar materai, tidak ada masalah. Pakai materai enggak? Tidak. Nanti kan enggak ada jasanya. Cukup sama ya? Cukup. Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah mudahkan kita mentaatinya. Ini pertanyaan kami terakhir di kesempatan sore hari ini, dan sebagai kesimpulan ikhtitam kajian silakan Ustaz. Ya. Gadai menggadai kebutuhan manusia dari zaman dahulu sampai sekarang, dan banyak penyelewengan sehingga jatuh dia ke dalam transaksi yang diharamkan Allah, bahkan jatuh ke dalam dosa besar yaitu riba. Maka mempelajarinya dan mengamalkannya tentu membuat Anda selamat dari dosa besar, itu dosa riba. Wallahu waliyut taufiq. Alhamdulillah, jazakallah khair kami sampaikan kepada Al-Ustaz Dr. Wandi Tarmizi hafizahullahu ta'ala atas faedah ilmu yang bermanfaat di kesempatan sore hari ini. Beberapa poin dari ketentuan hukum syariat dalam bab gadai, dan ada tambahan faedah juga. Beberapa pertanyaan telah kita simak jawabannya, solusinya, dan nasihat yang beliau sampaikan. Semoga ini menjadi pencerahan dan juga solusi bagi kita semua, dan semoga Allah memberikan kita hidayah dan taufik
untuk bisa mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari. Allah mudahkan semua urusan kita dan menjaga kita semua dari akad-akad riba, kezaliman, dan hal-hal yang bersifat pelanggaran agama. Demikian kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Roja TV, saluran dakwah Al-Quran dan kajian Islam. Anda para pemirsa Roja TV. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.